Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Rahayu, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Pendidikan Akuntansi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai administrasi dengan tujuan untuk memahami apa itu administrasi serta mengelompokkan jenis-jenis pada administrasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrare, berarti melayani atau membantu. Administrasi bisa dipahami dalam dua artian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Dalam artian sempit, administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis, menyediakan keterangan dan memudahkan untuk mendapatkan informasi itu kembali. Sedangkan dalam artian luas, administrasi merupakan aktivitas kerjasama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja sesuai yang telah ditentukan dalam struktur, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Intinya, administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi pun tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Setidaknya ada 3 tujuan administrasi yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, untuk memantau kegiatan, yang kedua, untuk evaluasi, dan yang ketiga, untuk penyusunan program kegiatan. Dari ketiga tujuan administrasi tersebut, pastinya untuk membantu segala kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, administrasi memiliki 5 ciri penting yang patut diketahui. Ciri tersebut yang pertama terdiri atas kelompok orang, yang kedua menjalin kerjasama, yang ketiga memiliki tujuan yang harus dicapai, yang keempat adanya proses kegiatan usaha, dan yang kelima adanya kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dari kelima ciri administrasi tersebut sudah jelas ya bahwa administrasi merupakan serangkaian usaha yang tidak bisa dilakukan oleh seorang saja karena membutuhkan kerjasama dari sekelompok orang dengan tujuan yang sama, yang kegiatannya terdiri atas bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Kemudian, administrasi mempunyai 5 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Artinya, administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Yang kedua, fungsi penyusunan. Artinya, administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antar anggota dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Artinya, administrasi digunakan untuk mengoordinasi rencana serta tujuan organisasi supaya berjalan sesuai yang diharapkan. Yang keempat, fungsi pelaporan. Artinya, administrasi digunakan untuk memberi informasi tentang kegiatan atau rencana apa saja yang telah dijalankan organisasi. Dan yang kelima, fungsi anggaran. Artinya, administrasi digunakan untuk mengelola serta menganggarkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan. Baik, tadi sudah dibahas ya mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan fungsi administrasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan jenis-jenis pada administrasi. Oke, langsung saja kita bahas. Administrasi memiliki 7 jenis. Di antaranya yang pertama, administrasi perkantoran. Merupakan suatu kegiatan perencanaan, pencatatan, dan personalia di sebuah organisasi atau perkantoran. Yang kedua, administrasi negara. Merupakan suatu kegiatan yang mempelajari kehidupan bernegara, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik dan lain-lain. Yang ketiga, administrasi niaga. Merupakan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan atau bisnis objektif. Yang keempat, administrasi pembangunan.
merupakan kegiatan pengendalian oleh negara untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan pada kemajuan di berbagai aspek kehidupan bangsa. Yang kelima, administrasi kependudukan merupakan kegiatan penataan, penertiban dalam dokumen, dan data kependudukan untuk pelayanan publik serta pembangunan di bidang sektor lain. Yang keenam, administrasi keuangan merupakan kegiatan pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu administrasi penganggaran, merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan. Selanjutnya, terdapat pengelompokan ilmu administrasi yang terdiri atas yang pertama, pengelompokan yang bersifat administrasi umum. Yang kedua, pengelompokan di bidang pembangunan. Yang ketiga, pengelompokan yang bersifat sektoral. Dan yang keempat, pengelompokan pelayanan administratif. Baik, dapat disimpulkan bahwa administrasi sangat diperlukan oleh setiap organisasi ataupun perusahaan yang mana demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, terdapat pula pengelompokan jenis administrasi guna terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien di berbagai sektor. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai administrasi kali ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.